Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, jumpa lagi di dalam doa pagi online. Sebelum kita melakukan segala kegiatan kita mau duduk diam di sekitar kaki Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah Bapa kami dalam Kristus, Engkau telah memberikan kepada kami malam yang untuk kami istirahat dan membangunkan kami pagi ini dengan segala kondisi kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Ya Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita pagi ini dari surat 2 Petrus 2 ayat 4 sampai dengan 21. Firman Tuhan demikian, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari mereka melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya itu, jiwa yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah, tetapi mereka itu sama dengan hewan-hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar. Maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan cegah kebebalan nabi itu.
Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri mereka dari yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Adalah karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan dari kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Kita perhatikan saudara-saudara ayat yang ke-17. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Bapak Ibu saudara-saudara, tema renungan kita pagi ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kita mungkin masih ingat lagu yang dibuat oleh Bapak Agus Sartono yang berjudul Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, yang syairnya demikian. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan, engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Demikianlah petikan syair dari himne guru. Bapak Ibu saudara-saudara, lagu itu mungkin tidak asing untuk kita. Himne guru yang sering kita dengarkan di mana-mana, di sekolah-sekolah, yang menyadarkan kita betapa berharganya jasa seorang guru sehingga layak disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Sudah lama kita mengetahui lagu itu, tetapi apakah sebetulnya arti di balik ungkapan pahlawan tanpa tanda jasa itu? Saudara-saudara, seorang guru memang sangat layak disebut pahlawan tanpa tanda jasa, karena kerja keras mereka yang penuh pengorbanan tanpa lelah. Tanpa kita sadari, seorang guru yang sejati selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi panutan, mempersiapkan dengan baik masa depan murid-muridnya. Karena itu seringkali guru itu dipandang sebagai singkatan, digugu dan ditiru, artinya diikuti dan diteladani. Tak terhitung saudara-saudara pekerjaan para guru yang dilakukan di luar jam mengajarnya untuk memberikan yang terbaik. Sebutan atau gelar tanpa tanda jasa memang dikaitkan dengan seorang guru yang sejati.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, guru memang sangat penting, saudara-saudara, peranannya di dalam hidup ini. Tetapi saudara-saudara, di dalam bacaan kita tadi, kenapa Rasul Petrus memberikan teguran kepada para guru? Saudara-saudara, kita harus melihat konteksnya. Karena guru pada zaman atau masa Petrus berbeda dengan guru zaman sekarang. Kekuasaan atau otoritas guru melalui pengajaran pada masa Petrus lebih besar, lebih penting dibanding dengan pada masa kini. Pada masa itu, perkataan guru sangat dipercaya. Tingkah lakunya menjadi teladan. Cobalah bayangkan apa yang terjadi jika guru mengajarkan dan memberikan teladan yang buruk. Mereka menyesatkan banyak orang dengan ajaran palsu. Mereka menunjukkan perilaku yang buruk karena mereka tidaklah menjadi guru yang sejati. Mereka tidak menjadi teladan yang layaknya harus dilakukan oleh seorang guru. Petrus menyebut mereka sebagai orang terkutuk. Saudara-saudara, Petrus mengingatkan supaya seluruh jemaat waspada terhadap nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Mereka membawa-bawa nama Tuhan, namun hidup mereka justru berlawanan dengan kehendak Tuhan. Tujuan pengajaran mereka bukanlah kebenaran Allah. Mereka memakai kata-kata Allah justru untuk keuntungan dan kepentingan atas nama kenikmatan dunia. Mereka hidup berfoya-foya. Mereka menyesatkan dan membawa orang kepada kebinasaan. Rasul Petrus, saudara-saudara, mengingatkan agar waspada kepada mereka yang dengan gampang membawa-bawa nama Tuhan, namun kebenaran mereka adalah palsu. Petrus mengingatkan tantangan seperti itu supaya kita waspada terhadap guru-guru palsu di sekitar kita. Pengajaran mereka palsu dan menyesatkan. Mereka hanya mencari untung dengan cerita-cerita isapan jempol, tafsiran-tafsiran yang semaunya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang terserah, yang serakah. Mereka menghujat Allah. Mereka berfoya-foya dalam kenikmatan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ada kemarahan besar dalam diri Petrus terhadap orang-orang atau guru-guru palsu itu. Petrus menganggap mereka sebagai hewan yang tak berakal. Mereka akan dipotong dan akan dibuang. Mereka akan dikutuk dan binasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, karena itu kita melihat guru adalah benteng terakhir agar pendidikan menjadi jalan orang untuk mencapai masa depan yang baik. Pendidikan yang tidak baik dari guru palsu akan membawa kebinasaan. Guru-guru yang sejati akan memberikan teladan kepada muridnya agar muridnya berpegang teguh pada kebenaran. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, guru palsu itu memang harus dimusnahkan dari muka bumi. Guru-guru sejati harus dirawat agar mereka bisa mengawal perjalanan pendidikan negeri ini. Hanya dengan kebijakan yang cerdas dari pemerintah,
maka guru-guru memiliki juga masa depan yang baik. Kita tahu ada ungkapan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Apa jadinya kalau guru-guru itu palsu? Apa yang dihasilkan oleh para murid kelak? Saudara-saudara, ingatlah, setiap orang pun adalah guru. Guru yang sejati. Setiap orang pun harus bertanggung jawab atas perkataan dan perbuatannya. Saudara-saudara, karena itu ingatlah, sebaiknya kita pun menjadi guru bagi anak-anak kita untuk masa depan yang baik. Tuhan tetap akan menyelamatkan. Kita perlu berusaha menjaga hidup kita dan anak-anak keturunan kita semuanya berada dalam hidup kebenaran, sehingga kita dapat menjadi teladan yang baik bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan pagi ini menyadari dalam kehidupan ini ada banyak nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Rasul Petrus telah mengingatkan sejak dulu itu sudah ada. Petrus mengingatkan kami semua agar waspada. Sebab ajaran-ajaran mereka, walaupun mereka membawa-bawa nama Tuhan dengan gampang, mereka sebenarnya mencari untung untuk ketenaran, kesenangan, dan keserakahan diri sendiri. Tuhan tolonglah kami. Selamatkan kami dari pengaruh-pengaruh jahat. Dan ingatkan bahwa kami juga adalah guru bagi anak-anak, bagi siapapun untuk masa depan yang baik. Kiranya juga pemerintah bangsa negara kami memperhatikan nasib para guru, apalagi yang berada di pelosok-pelosok. Biarlah dengan berkat Tuhan, para guru menjadi tangan, kaki, dan mulut Tuhan untuk membawa negeri ini kepada keadaan yang lebih baik. Kami berdoa buat pendidikan di negeri kami yang terhalang dan banyak yang menjadi parah oleh karena pandemi COVID. Biarlah Tuhan keadaan boleh menjadi semakin membaik. Tuhan memperbaikinya sehingga anak-anak masa depannya tidak terancam dan tidak musnah. Kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon berkat-Mu ketika Tuhan juga menempatkan kami sebagai guru yang baik di tengah-tengah hidup ini. Tuhan, dengarlah pertolongan kami, dengarlah permohonan kami, dan sertailah perjalanan hidup kami, baik sebagai pribadi, keluarga, gereja, dan negara. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.